Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Arista, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila Kota Bandar Lampung. Program studi S1 Gizi semester 2 dengan NIM 2024-03309. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Dahro, SOS MIP. Berikut soal dan jawaban secara berurutan. Soal pertama, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Jawabannya adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak dan kewajiban warga negara diatur antara lain satu hak, contohnya mendapatkan perlindungan hukum, pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2, kebebasan beragama, pasal 28E, memperolehkan pendidikan, pasal 31, hidup sejahtera, pasal 34 dan lain-lainnya. Dua, kewajiban, contohnya membela negara, pasal 27 ayat 3, menaati hukum, pasal 27 ayat 1, ikut dalam pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2, menghormati hak orang lain, serta menjaga ketertiban dan keamanan negara. Soal nomor 2, jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka? Jawabannya adalah, sebagai warga negara, khususnya mahasiswa, kita harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menjadikan agen perubahan di masyarakat, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, toleransi dan kerjasama, serta mendorong inovasi dan berpikir kritis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Soal nomor 3, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Jawabannya adalah, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Unsur-unsurnya meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Soal keempat, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Jawabannya adalah disebutkan dalam alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Soal kelima, dalam lingkup skala nasional kita mengenal wawasan Nusantara. Contoh, saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Jawabannya adalah, sebagai warga Lampung, wawasan Nusantara diwujudkan dalam bentuk menjaga kerukunan antar suku dan agama atau menghargai keberagaman, ikut menjaga lingkungan dan sumber daya lokal, mendukung pembangunan daerah demi kemajuan nasional, melestarikan budaya Lampung seperti bahasa dan adat sebagai bagian dari kekayaan nasional. Soal ke-6, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita, diantaranya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh, saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia. Jawabannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu satu, hak perempuan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, memiliki hak dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, reproduksi, dan lain-lainnya. Dua, hak anak, yaitu hak hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak
berhak untuk didengarkan pendapatnya. Soal ketujuh, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Terangkan apa yang dimaksud saudara pahami tentang itu. Jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya, walaupun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu dalam satu negara dan tujuan yang sama, yaitu menjaga persatuan, keamanan, dan kemajuan bangsa. Soal ke-8. Sebagai mahasiswa, saudara memiliki klaster tersendiri. Sebagai warga negara, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Jawabannya adalah mahasiswa adalah agen yang harus memiliki: 1. Memiliki pengetahuan dan sikap kritis terhadap isu nasional. 2. Aktif menyuarakan keadilan dan kebenaran. 3. Terlibat dalam kegiatan sosial, politik, dan pembangunan. 4. Menjadi teladan dalam berpikir rasional dan bertindak berdasarkan nilai kebangsaan dan demokrasi. Soal ke-9, narasikan pengetahuan saudara tentang civil society atau masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Jawabannya adalah civil society adalah masyarakat yang mandiri, sadar akan hak dan kewajiban, serta aktif dalam kehidupan publik tanpa campur tangan negara. Contohnya seperti organisasi pemuda, komunitas adat, dan ormas keagamaan. Perannya sangat penting dalam mengawasi pemerintah, membangun budaya demokrasi, memperjuangkan hak warga, dan memperkuat nilai-nilai toleransi. Soal ke-10, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Jawabannya adalah demokrasi membentuk warga negara yang 1. Terbiasa menyuarakan pendapat dan menghargai perbedaan. 2. Memiliki kesadaran politik. 3. Ikut dalam pemilu. 4. Kritis dalam kebijakan. 5. Tidak mudah terprovokasi dan mampu berpikir rasional. 6. Berperilaku aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara. Bagian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.